Salam Bapak Ibu Guru semua, izinkan saya memaparkan topik Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pengembangan budi pekerti, olah cipta, olah karya, dan karsa, dan olahraga yang terpadu menjadi satu kesatuan. Hasil-hasil positif yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu ing matya mangun karsa, ing ngarsa sung tulodo, tutwuri handayani. Aspek-aspek terdapat 5 asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu asas kemerdekaan, asas kodrat alam, asas kebudayaan, asas kebangsaan, dan asas kemanusiaan. Yang harus dipahami dalam Merdeka Belajar yaitu mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mendidik dan mengajar, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, serta mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Merdeka Belajar merupakan konsep pengembangan pendidikan di mana seluruh pemangku kepentingan diharapkan menjadi agen perubahan. Para pemangku kepentingan tersebut meliputi keluarga, guru, institusi pendidikan, dunia industri, dan masyarakat. Tujuan Merdeka Belajar menghadapi pendidikan yang bermutu tinggi, program Merdeka Belajar memiliki tujuan lain. Adapun tujuan Merdeka Belajar adalah sebagai berikut. 1. Membangun suasana belajar yang lebih menyenangkan bagi guru dan siswa. 2. Memberikan keleluasaan kepada sekolah dalam mengadakan penilaian dan penerapan kurikulum sesuai dengan kondisi sekitar. 3. Memenuhi kebutuhan peningkatan sumber daya manusia dalam menghadapi era revolusi industri 4. 4. Menciptakan peserta didik yang berjiwa merdeka serta tidak merasa dikekang oleh ketentuan dan peraturan dalam pembelajaran sehingga mereka dapat menemukan potensi dan kemampuan diri masing-masing. 5. Mempercepat pencapaian tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3 langkah yang harus dilakukan dalam melakukan konsep Merdeka Belajar. 1. Menciptakan lingkungan belajar berbasis teknologi. Pengaruh teknologi pada lingkungan pendidikan tidak dapat dielakkan. Maka dari itu, hadirnya program Merdeka Belajar ini sebagai langkah awal yang strategis untuk menunjang lingkungan pendidikan agar lebih adaptif terhadap era revolusi 4. 2. Kerjasama lintas pihak. Kerjasama lintas pihak yang dimaksud adalah suatu sekolah bekerja sama dengan sekolah lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kerjasama ini penting untuk dilakukan di era teknologi ini untuk meningkatkan kesadaran dalam belajar dan saling membantu dalam memperbaiki kemampuan dan sumber daya. 3. Urgensi data. Kemendikbud memiliki andil dalam menyediakan sumber daya dan sarana yang unggul. Hal ini dilakukan untuk mendukung kebijakan yang dicanangkan seperti mempersiapkan guru dalam menghadapi sistem mengajar dengan menggunakan teknologi. Secara umum, guru memiliki berbagai peran dalam proses pembelajaran. Peran guru tersebut antara lain: 1. Guru sebagai pendidik dan pengajar. 2. Guru sebagai mediator dan fasilitator. 3. Guru sebagai pengelola. 4. Guru sebagai demonstrator.
5. Guru sebagai pembimbing dan motivator. Dan 6. Guru sebagai evaluator. Dalam program Merdeka Belajar, guru dituntut untuk lebih aktif sebagai pelopor kesuksesan penerapan program tersebut. Dengan peran-peran guru tersebut, diharapkan guru dapat mewujudkan program Merdeka Belajar dalam proses pembelajarannya. Selain itu, dibutuhkan juga kompetensi tambahan pada guru dalam program Merdeka Belajar. Adapun kompetensi tambahan yang harus dimiliki guru dalam program Merdeka Belajar adalah kemampuan dalam menyelesaikan masalah dengan holistik dan logis, dan composition yang berkaitan dengan kompetensi profesional guru. Demikian Bapak Ibu Guru, sedikit pemaparan saya mengenai topik penyebaran pemahaman Merdeka Belajar. Salam belajar.